Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Bersama kami Al-Muqarrabun Official Plus, yaitu saya sendiri pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Muqarrabun sekaligus Ketua Yayasan Al-Muqarrabun. Saya menyapa kepada para pemirsa dermawan, para pendukung aktivis perjuangan Islam yang peduli dengan peradaban Islam terutama. Bersama kami juga ada Bapak Gatot Sugiharto. Beliau adalah Direktur Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini banyak di Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Tapi khusus hari ini melanjutkan kami kemarin tanggal 30-31 mengadakan rapat akhir tahun. Kami juga melanjutkan dengan podcast, terutama program yang sedang kita unggulkan dan sudah 7 bulan kita melakukan kegiatan di sana. Alhamdulillah katanya sudah dibangun sumur ya, sumur. Dan hari ini kita sedang mengurus administrasi di PLN ya. Kita juga memasang listrik di kawasan tanah 1,4+1 hektar. Kenapa 1,4+1 hektar? Karena 1 hektarnya sedang dikondisikan agar kita dalam satu hamparan itu ada 2,4 hektar. Tentunya ini merupakan jawaban dari tantangan zaman yang hari ini kita ketahui terjadi degradasi moral ya, kurangnya literasi Al-Quran di mana-mana, seolah-olah Al-Quran itu hanya resonansinya di kelas, di pesantren. Tapi Yayasan Al-Muqarrabun dengan Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabunnya mengadakan terobosan-terobosan ya, di mana harapannya agar Kampung Quran di sana itu menjadi pusat peradaban ya, sebagaimana namanya Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun. Mungkin nanti Bapak Gatot Sugiharto sebagai Direktur Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun akan memaparkan seperti apa tujuannya dan sebagainya. Baiklah pemirsa, sebelum beliau nanti memberikan penjelasan tentang makna, konsep, program, harapan dan sebagainya dalam 20 menit lebih ke depan, saya akan sampaikan juga satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi pegangan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang lebih lurus bagi orang-orang beriman tentunya. Wa yubassirul mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang beriman, yaitu alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang yang beramal soleh, annalahum ajran hasanah, sesungguhnya bagi mereka adalah pahala yang besar. Tentunya kita akan membincangkan tentang kreativitas daripada penjabaran Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-9, dan tentunya nanti akan dijelaskan surah Al-A'raf pada ayat 10. Demikian, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Gatot Sugiharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian menurut data yang kita dapatkan juga dari beliau ya, dari Pak Gatot ini selaku Direktur Utama di Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun ini, Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Dari tanah yang ada 1,4+1 nantinya itu, katanya sudah ada 23 coupling yang besar Pak ya. Di dalam coupling yang besar itu mulai dari 400 sampai dengan 600 meter, karena ada yang ukuran 400, ada yang 600, tapi rata-rata mungkin 500 lah ya. Itu ada coupling 60 meter yang bisa dimiliki ya, menjadi hak milik. Kemudian juga di coupling yang 500 itu juga ada asrama santri yang kapasitasnya 3 orang ya. Jadi kalau di total kapasitasnya itu bisa mencapai 69 santri. Dan ini kita menarik sekali, pesantren Agro Tahfidz Quran ini ada di bawah manajemen Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun. Oleh karena itulah bersama narasumber kita ini kita akan tanyakan apa sih yang dimaksud
atau makna daripada Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun itu. Silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host sekaligus pimpinan dari Yayasan Pondok Al-Quran Al-Muqarrabun Al-Mubarakah di Pangalengan, yang sekarang kita punya program lanjutan, yaitu pembangunan Kampung Quran Peradaban di Lengkong, tepatnya di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Dan juga saya terima kasih karena saya dipercaya sebagai pengurus, ya, walaupun di situ dikatakan direktur, ya, direktur Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun ini oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Yahya Rihyan. Ini menjadi satu tantangan buat saya pribadi, karena memang ini sebenarnya jadi impian pribadi buat saya, tapi kemudian saya diberi kesempatan untuk mewujudkannya, ya, dalam bentuk pesantren Al-Quran Al-Muqarrabun Peradaban Al-Muqarrabun di Lengkong. Konsepnya adalah bahwa kita di Pangalengan ini sebagai pusat, kantor pusat, sudah berjalan 7 tahun ini melaksanakan Pondok Quran Tahfiz. Nah, sedangkan Kampung Quran ini adalah tindak lanjut, langkah selanjutnya dari Pondok Tahfiz. Kalau Pondok Tahfiz kita terbatas dari sisi lahan, juga jumlah santri dan sebagainya, di sana kita akan kembangkan lebih luas karena tanahnya juga lebih luas. Ya, baiklah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa konsep Kampung Quran sudah banyak di mana-mana. Bahkan di Indonesia ini lebih kurang ada 41 kampung Al-Quran. Tapi kami sengaja menggunakan Kampung Quran Peradaban. Ini dimaksudkan supaya Kampung Quran yang ada di Lengkong ini, yang di bawah naungan Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Muqarrabun Al-Mubarakah, ini menjadi satu basis, ya, untuk pengembangan peradaban Islam di Indonesia pada khususnya. Tentu saja kami akan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder di masyarakat untuk pembangunan itu, tidak hanya dari sisi kami. Adapun konsep pembangunannya, tentu saja yang utamakan pertama adalah pendidikan Al-Quran yang akan kami lebih aplikasikan dalam kehidupan. Jadi tidak hanya dihafal Al-Quran, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan dan di masyarakat, karena nanti tadi sudah disampaikan ada 23 kapling yang di situ nanti ada masyarakat di situ. Nah, itu yang akan kita libatkan dalam melaksanakan pendidikan Quran, terutama dari sisi aplikasi. Nah, kemudian tadi ada peradaban Islam, ya, ini yang kita kembangkan, ya, karena Islam sebagai dasar kehidupan, dan yang namanya peradaban itu adalah tingkat tertinggi kualitas satu bangsa atau satu negara, di mana segala sisi ekonomi, sosial, politik mengalami kemajuan yang luar biasa. Contoh yang paling utama adalah di mana pada saat Khalifah Abbasiyah, ya, di Baghdad dulu berjalan, itulah puncak dari peradaban Islam, dan itu yang akan kita tuju sama-sama bersama. Kemudian ada juga ekonomi kreatif yang berbasis pada Quran. Kenapa? Karena tidak mungkin satu kampung peradaban akan bertahan tanpa adanya stok logistik, ya, ketahanan pangan dan sebagainya. Hingga salah satu bagian dari Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun adalah pesantren agro. Dalam hal ini pertanian, peternakan, perikanan. Kita akan mencontoh apa yang sudah dilaksanakan oleh Sofam di Klaten, yaitu integrated farming. Nanti dalam lahan 500 meter itu akan kita siapkan berbagai macam kebutuhan hingga 500 meter itu bisa mandiri, ya, tidak perlu pasukan dari luar. Bahkan kita bisa menjual hasil dari pertanian keluar. Itu, dan nanti banyak lagi ekonomi kreatif yang akan kita laksanakan. Kemudian baru pemberdayaan sosial, karena kita tinggal di sekitar masyarakat, ya. Selain Kampung Quran, akan kita libatkan masyarakat sekitar untuk bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Quran Al-Muqarrabun, di Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun ini, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan sebagainya, terutama di bidang pendidikan, karena kami ingin Kampung Quran Peradaban Al-Muqarrabun ini bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Sukabumi, pada umumnya untuk masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu.